membuat video tentang fungsi lembaga negara. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Azhara Cahya Kamila. Saya Kevin Andiansyah. Saya Melani Landari. Saya Ina Arsati. Saya Nabila Sandriani Putri. Selamat menyaksikan. Fungsi lembaga negara terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, wakil presiden, serta para menteri yang membantu dalam bidang-bidang tertentu. Secara sempit, lembaga eksekutif bisa dimaknai sebagai kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara dan para pembantunya seperti presiden, wakil presiden, dan kabinet menteri. Fungsi lembaga eksekutif yang pertama, bidang administratif, melaksanakan undang-undang dan peraturan lainnya serta jalannya administrasi pemerintahan agar berjalan efisien dan tertib. Yang kedua, bidang legislatif. Bersama DPR, Presiden memiliki peran dalam merancang dan mengusulkan undang-undang RRU sebelum disahkan menjadi UU. Yang ketiga, bidang keamanan dan pertahanan, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan nasional, dan memastikan pertahanan negara berjalan optimal. Yang keempat, dapat memberikan gerasi, amnesti, abolasi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kelima, bidang diplomatik, menjalinkan hubungan luar negeri, mendatangi perjanjian internasional, dan mewakili Indonesia dalam bidang diplomatik. Secara keseluruhan, lembaga eksekutif berfungsi untuk kebijakan publik dan peraturan undang-undang yang dapat diterapkan. Yang kedua, lembaga legislatif. Berbeda dengan eksekutif, lembaga legislatif berperan sebagai pembuat dan perumus undang-undang yang menjadi unsur hukum negara. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hukum. Lembaga ini berperan mengadili pelanggaran terhadap konstitusi serta memastikan seluruh tindakan pemerintahan dan warga negara sesuai dengan aturan hukum. Yang pertama, wewenang Mahkamah Agung atau MA. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional dan berdiri bebas dari campuran tangan pihak lain. Beberapa wewenang antara lain, yang pertama, memeriksa dan memutuskan kasasi terhadap keputusan pengadilan di bawahnya. Yang kedua, menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan. Yang ketiga, memutuskan peninjauan kembali atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, melakukan uji material terhadap undang-undangan di bawah undang-undang. B. Wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi menjaga agar pelaksanaan konstitusi tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK meliputi 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Dan 5. Memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sesuai usulan DPR. Melalui kedua lembaga ini, sistem peradilan di Indonesia berfungsi menjaga agar keadilan ditegakkan dan konstitusi dihormati. 3 lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan pemerintahan. Eksekutif berperan melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan negara. Legislatif bertugas menyusun peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yudikatif memastikan seluruh tindakan pemerintah dan warga berjalan sesuai hukum dan norma. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.